Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari 70.000 kader Nasdem mengundurkan diri secara massal dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada waktu Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden tahun 2024. Pendeklarasian Anies Baswedan oleh Suryo Paloh, kader setia Nasdem marah karena Anies Baswedan berideologi garis keras, khilafah, dan telah bersepakat dengan Ketua Umum Forum Pembela Islam Rizik Syihab, pendukung ISIS dan terorisme, telah satu komando dengan Rizik Syihab memenangkan Anies Baswedan jadi Presiden RI. Sedangkan Partai Nasdem berideologi nasionalis dan demokrasi yang tidak mungkin bersatu seperti minyak dan air. Sama saja Suryo Paloh mengkhianati bangsa Indonesia dengan menggunakan politik dua kaki dengan tujuan akhirnya menghancurkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Atas kekecewaan kader Nasdem dideklarasikannya Anies Baswedan calon presiden, lalu sebanyak 70.000 kader Nasdem yang setia meninggalkan Partai Nasdem dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang satu ideologi demokrasi. Tidak lama lagi Partai Nasdem akan menjadi partai gurem. Satu persatu kadernya menarik diri, dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali, 5.000 kader Nasdem dari Jawa Barat, 80.000 kader Nasdem mendukung Ganjar Pranowo, menyusul dari Semarang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan terakhir 70.000 pendukung partai dan 70.000 kader Nasdem mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Melihat banyaknya kader Partai Nasdem menarik diri dari Partai Nasdem dan selesai pemilu tahun 2024, diduga akan hilang dari lembaga DPR karena tidak mencapai 4% ambang batas threshold untuk dapat duduk di lembaga DPR RI. Harapan saya Partai Nasdem tidak mendeklarasikan calon presiden RI, cukup bergabung mengusung kader partai politik lainnya. Kalau menang, yang didukung cukup dapat jatah menteri untuk duduk di kabinet. Pada waktu Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden tahun 2024. Pendeklarasian Anies Baswedan oleh Suryo Paloh, kader setia Nasdem marah karena Anies Baswedan berideologi garis keras, khilafah, dan telah bersepakat dengan Ketua Umum Forum Pembela Islam Rizik Syihab, pendukung ISIS dan terorisme, telah satu komando dengan Rizik Syihab memenangkan Anies Baswedan jadi Presiden RI. Sedangkan Partai Nasdem berideologi nasionalis Rizik Syihab memenangkan Anies Baswedan jadi Presiden RI. Di sini ada kata satu komando antara Anies Baswedan dan Rizik Syihab, yaitu satu komandonya yang memenangkan Anies Baswedan jadi Presiden RI. Sedangkan Partai Nasdem berideologi nasionalis dan demokrasi yang tidak mungkin bersatu seperti minyak dan air. Sama saja Suryo Paloh mengkhianati bangsa Indonesia dengan menggunakan politik dua kaki dengan tujuan akhir menghancurkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Atas kekecewaan kader Nasdem
dideklarasikannya Anies Baswedan calon presiden, lalu sebanyak 70.000 kader Nasdem setia meninggalkan Partai Nasdem dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang satu ideologi demokrasi. Tidak lama lagi Partai Nasdem akan menjadi partai guram. Satu persatu kadernya menarik diri, dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali, 5.000 kader Nasdem dari Jawa Barat, 80.000 kader Nasdem mendukung Ganjar Pranowo, menyusul dari Semarang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan terakhir 70.000 kader Nasdem mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Melihat banyaknya kader Nasdem menarik diri dari Partai Nasdem dan selesai pemilu tahun 2024, diduga akan hilang dari lembaga DPR karena tidak mencapai 4% ambang batas threshold untuk dapat duduk di lembaga DPR RI. Harapan saya, Partai Nasdem tidak mendeklarasikan calon presiden RI, cukup bergabung mengusung kader partai politik lainnya. Kalau menang yang didukung, cukup dapat jatah menteri atau duduk di kabinet. Sekian dan terima kasih.